Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nadia, kelas 1C STR Keperawatan dengan mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi dari sistem reproduksi pada wanita dan juga pada pria. Disimak baik-baik ya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan struktur dan fungsi sistem reproduksi pada wanita yang bagian internal. Nah, yang pertama ada tuba fallopi yang dimana berfungsi untuk menyimpan sel telur, menjadi tempat pembuahan dan menggerakkan sel telur yang telah dibuahi menuju rahim. Selanjutnya ada uterin fundus, yaitu berfungsi untuk membantu menyeimbangkan hormon yang tepat selama kehamilan, membantu melindungi janin terhubung ke saluran tuba yang dapat termasuk uterus selama kehamilan. Ada uterus yang berfungsi menampung sel telur yang telah dibuahi, menyokong perkembangan embrio, mendorong bayi keluar saat persalinan, menjaga kesuburan dan siklus menstruasi. Selanjutnya ada ovarium yang berfungsi memproduksi sel telur, memproduksi hormon, menunjang menstruasi. Ada fimbriae yang berfungsi untuk menangkap sel telur yang dilepaskan ovarium. Ovarium ligamen yang berfungsi untuk menopang ovarium dan membawa pembuluh darah yang masuk nutrisi dan hormon stimulasi ke ovarium. Endometrium adalah lapisan terdalam rahim yang memiliki fungsi untuk menampung embrio, menebal untuk menerima pembuahan, mendukung plasenta, dan menyediakan nutrisi dan oksigen untuk janin. Myometrium berfungsi untuk berkontraksi dan mengeluarkan janin saat melahirkan. Kanalis cervicalis berfungsi sebagai jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan bayi saat proses persalinan, dan tepat keluarnya darah menstruasi. Perimetrium adalah lapisan terluar rahim yang berfungsi untuk melindungi rahim dan mengeluarkan cairan pelumas yang mengurangi gesekan. Lalu ada serviks, memiliki fungsi yaitu menstruasi, yang berperan dengan memungkinkan darah menstruasi mengalir dari rahim menuju vagina. Reproduksi, yang membantu proses reproduksi dengan memungkinkan sperma mencapai rahim dan membuahi sel telur. Ada persalinan dengan menipis dan melebar agar bayi bisa keluar, melindungi rahim dari bakteri dan benda asing yang masuk dari luar. Selanjutnya ada vagina yang berfungsi untuk menstruasi, reproduksi, pertahanan imun, dan seksual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur dan fungsi sistem reproduksi wanita bagian eksternal. Nah, ada mons pubis yang berfungsi bantalan tulang kemaluan terutama saat berhubungan seksual, memproduksi feromon yaitu zat yang dapat memicu ketertarikan seks, menutupi tulang kemaluan, dan menghasilkan rambut kemaluan yang mulai tumbuh saat memasuki masa preputium yang berfungsi untuk melindungi glans klitoris dan merupakan bagian dari zona erotis. Klitoris yang fungsi utamanya adalah untuk memberikan kenikmatan seksual. Labia minora atau bibir vagina kecil memiliki fungsi sebagai pelindung vagina dan uretra, serta berperan dalam merangsang klitoris dan area vestibulum selama rangsangan seksual. Uretra berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Selanjutnya ada vagina yang berfungsi untuk menstruasi, reproduksi, pertahanan imun, dan seksual. Ada juga labia majora yang berfungsi melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya dari infeksi. Vestibulum berfungsi untuk mengeluarkan cairan untuk melumasi vagina saat berhubungan seksual dan memberikan sensasi gairah saat berhubungan intim. Celah pudendal
berfungsi untuk melindungi dan berisi struktur vulva yang lebih halus. Ada juga perineum yang berfungsi membantu buang air kecil dan besar, memperkuat dasar panggul, dan membantu saat persalinan. Dan yang terakhir ada anus yang berfungsi membuang sisa makanan, mengontrol buang air besar, dan menjaga kelembapan. Selanjutnya, ada struktur dan fungsi sistem reproduksi pria yang bagian internal. Ada vas deferens yang berfungsi untuk membawa sperma matang dari epididymis ke saluran ejakulasi, lalu dikeluarkan melalui uretra. Ureter berfungsi membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Ampula vas deferens yang berfungsi menyimpan air mani dan menghasilkan sekresi yang melembabkan dan menjaga sperma tetap hidup. Kandung kemih berfungsi menampung urin atau kencing yang telah disaring oleh ginjal. Vesicula seminalis yang dimana berfungsi untuk memproduksi cairan mani, membantu ejakulasi, dan membantu sperma bertahan. Kelenjar prostat yang berfungsi untuk menutup saluran kemih, mengatur aliran urin, dan mendukung hormon testosteron. Kelenjar Cowper yang berfungsi memproduksi cairan pelumas, membersihkan uretra, dan mengeluarkan cairan pra-ejakulasi. Ada uretra. Uretra berfungsi untuk mengeluarkan urin dan air mani. Epididymis yang berfungsi untuk menyimpan dan mengangkut sperma, mematangkan sperma, menyerap kelebihan cairan, dan mendorong sperma keluar saat ejakulasi. Jaringan erektil yang berfungsi untuk membuat penis menjadi tegak dan kaku, serta mengantarkan sperma saat berhubungan seksual. Testis berfungsi memproduksi sperma dan memproduksi hormon testosteron. Glans penis atau kepala penis berfungsi untuk membuang air kecil, berhubungan seksual, dan ejakulasi. Dan yang terakhir ada struktur dan fungsi sistem reproduksi pada pria bagian eksternal. Kandung kemih berfungsi menampung urin atau kencing yang telah disaring oleh ginjal. Kelenjar prostat berfungsi menutup saluran kemih, mengatur aliran urin, dan mendukung hormon testosteron. Ada uretra. Uretra berfungsi untuk mengeluarkan urin dan air mani. Vas deferens yang berfungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis ke saluran ejakulasi dan kemudian dikeluarkan melalui uretra. Testis berfungsi memproduksi sperma dan memproduksi hormon testosteron. Berfungsi membungkus dan melindungi testis, menjaga suhu testis agar optimal untuk produksi sperma. Glans penis atau kepala penis berfungsi untuk membuang air kecil, berhubungan seksual, dan ejakulasi. Lubang pada penis yang berfungsi keluarnya urin dan air mani. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.